Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebiasa keluarnya nih. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, tidak sengaja saya menemukan sebuah video yang tentunya video ini sangat mengejutkan saudara-saudara kita dari seberang, khususnya dari RT 0666. Dan video ini belum ada bantahan dari pihak terkait, baik itu daripada pihak ustadz, para kiai, alim ulama, maupun daripada pihak Majelis Ulama Indonesia, MUI. Nah, bagaimana kelanjutan videonya? Langsung saja kita saksikan sama-sama. Dan khususnya kepada RT 066, tempatkan hati dan pikiran Anda di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, saudara sudah marah-marah, menghina, mencaci maki, dan mengolok-ngolok. Tonton dulu videonya sampai dengan selesai. Baru setelah itu saudara komentar. Oke, mari kita lihat sama-sama. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebiasa keluarnya nih. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya Muhammad wujudnya. Dengan wajizamnya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ditujukan kepada siapa? Tujukan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad. Ada tarikh. Muhammad ni keluar, matahari belum ada. Muhammad ni keluar, bulan tak ada, siang tak ada, malam tak ada, langit tak ada, bumi pun tak ada. Muhammad ni dah ada. Sebab tu Tuhan kata, huwal awwalu, dia yang paling awal. Huwal awalu, dia yang paling awal. Kerana Muhammad ni sampailah, baru matahari ada. Dalam satu kenyataan ini ditujukan kepada manusia. Kata Tuhan tak boleh sebab dia dah ada awal. Yang sebut mula ni dicipta pada awalnya. Maka dia sebut dalam Quran, dia kata huwal awalu. Dan dia yang paling awal. Dia yang Tuhan maksudkan bukan diri dia. Sebab dia tidak memiliki awal. Yang dimaksudkan awal itu adalah kita. Yang dimaksudkan awal itu adalah kita. Maka cuba kita renung. Kita lah yang dipandang Tuhan paling awal. Ketika kita... Siapa ajar ni? Manizam. Siapa ajar anda? Ayat itu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa boleh pula merujuk kepada Muhammad, boleh pula merujuk kepada Allah Muhammad, kepada manusia. You bawa bukti, you jangan suka-suka cakap benda-benda macam ni. Mana you dapat? Kalau you betul guru ma'rifat, ajar ma'rifat kepada masyarakat awam, come forward and tunjukkan bukti you. Mana you dapat benda? Tunjukkan mana kitab tafsir, mana kitab hadis yang menafsirkan ayat itu seperti yang anda tafsirkan. Ada apa? Sebab tu ada 3 ni. Allah, Muhammad, ada 3 ni, ada 3 ni. Maka yang paling sempurna ni yang ada di sini bukan Allah, bukan Adam. Yang paling sempurna Muhammad. Kerana Muhammad lah mengetahui Allah, Muhammad juga mengetahui Adam. Muhammad Rasulullah ini wal awal wal akhir satu saja. Awal pun dia, akhir pun dia. Tapi mana Muhammad? Junjungan besar kita hanya satu. Wal awal wal akhir itu tetap. Muhammad tak pernah mati. Dia ada daripada sebelum Adam sehinggalah akhir zaman dia tetap. Nah saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tadi? Nah ini khususnya PR bagi saudara kita dari seberang, khususnya untuk RT 0666. Ketika video ini beredar, kita belum mendengar dan melihat klarifikasi daripada pihak Majelis Ulama Indonesia. Dan tentunya oleh orang awam, video itu yang beredar Bapak Ibu sangat membengongkan. Kalau kita sendiri bagaimana? Kita tidak membengongkan karena itu bukan iman kita. Kalau begitu Bang Pendi, kenapa dibahas? Kita tidak membahas, kita hanya menampilkan. Kenapa? Karena dari pihak polemikus RT 0666 tidak asik mereka mencomot firman Tuhan lalu ditafsirkan dengan seenak udelnya. Dikarenakan masih banyak sekali PR yang belum mereka jawab selama ini. Misteri-misteri yang belum pernah terjawab itu harus mereka selidiki dulu. Baru mereka menyenggol iman orang lain, membahas iman orang lain, mengotak-ngatik kitab suci orang lain. Kalau belum, nah otak-atik dulu imanmu. Renungkan, pikirkan, lalu ambil keputusan. Dan jangan takut murtad. Ketika kita tahu kebenaran, di situ ada keselamatan, kita jangan berdiam di sini. Kita harus pergi ke sana untuk meraih keselamatan itu, sekalipun kita dihina, dicaci maki, dicemooh, diolok-olok. Saya mengalami Bapak Ibu, bagaimana ketika saya menemukan kebenaran. Di dalam agama Kristen ada satu kebenaran, ada satu wujud, ada satu pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Lalu saya renungkan, ketika dalam perenungan Bapak Ibu, saya mendengar suara yang begitu jelas dan merdu. Suara itu berkata kepada saya, di telinga saya, akulah jalan,
akulah jalan, akulah jalan. Waktu itu Bapak Ibu, ketika saya membaca di Google Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika ayat itu saya baca, dan setelah ayat itu saya baca, saya merenungkan, siapa ini yang ngomong? Kenapa dia satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu kepada setiap umat manusia? Kalau engkau mau ke surga, engkau harus melalui aku. Ini kata firman dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Seketika itu juga Bapak Ibu, setiap saya melakukan aktivitas saya, melakukan hal kewajiban yang harus saya lakukan di agama saya sebelumnya, yaitu Islam, saya melaksanakan sholat. Ketika saya melaksanakan sholat, saya mendengar suara, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Dan apapun yang saya lakukan dan kerjakan waktu itu, suara itu selalu muncul di telinga saya, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Lalu saya merenung, Bapak Ibu, saya merenung habis waktu lama. Akhirnya saya ambil keputusan, saya harus ikut dia. Ketika saya ambil keputusan ikut dia, saya sudah tahu konsekuensi apa yang akan saya alami. Saya dicemooh, saya dihina, bahkan darah saya holol Bapak Ibu. Dan saya kalau tidak kembali ke agama saya, maka saya wajib dibunuh karena saya orang Aceh. Inna dina indallah Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini sudah ditanamkan sejak kecil, saudara. Begitu keluar dari itu, maka membuat malu seluruh masyarakat Aceh. Maka saya harus keluar dari Aceh. Kalau saya kembali, saya harus siap hilang iman, atau saya harus siap hilang nyawa. Karena Aceh berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Berbeda dengan suku lain, saudaraku. Kalau suku lain, paling 1, 2, 3 hari, sebulan, 2 bulan, Aceh selama-lamanya. Dan yang kita hadapi bukan keluarga, tetapi seluruh masyarakat. Maka Bapak Ibu tidak heran, dan jangan heran ketika Bapak Ibu mendapatkan komentar macam-macam di channel Ilhabaget yang mengatakan darah saya holol. Memang begitulah adanya Bapak Ibu, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Tetapi kembali lagi ke pribadi lepas pribadi. Apakah ketika kita menemukan satu kebenaran, satu keselamatan, kita berdiam atau kita meraih keselamatan itu? Ingat, nanti di sana tidak ada satu manusia pun yang bisa membantu kita dan yang bisa menolong kita. Dan kita tidak bisa meminta tolong kepada siapapun. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan nafas yang panjang oleh Tuhan. Kita masih bisa minta tolong, minta bantu kepada tetangga, sahabat, kerabat, bahkan kepada keluarga. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita nafsi binafsi. Tidak bisa kita minta tolong sama siapapun dan tidak bisa kita mengharapkan sama siapapun. Kenapa? Karena pengharapan itu adanya masa kita di dunia ini. Di dunia inilah masa pengharapan diberikan kepada kita. Dan pengharapan itu kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa di dalam dia? Karena dikatakan dalam kitab Kolose, ia adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan. Ingat, dia adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan, saudara. Tidak kelihatan. Siapa itu Bang Pendi? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, iman kita, iman berdasarkan apa kata firman Tuhan. Saya ulangi, iman kita Bapak Ibu, iman kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, itu iman berdasarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata Alkitab, itu iman kita. Kita beriman apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab. Kita dengar apa kata firman Tuhan, kata Alkitab. Kita ikuti apa kata firman Tuhan, kata Alkitab. Kita taati apa kata firman Tuhan dan kata Alkitab. Dan kita lakukan apa kata firman Tuhan dan kata Alkitab. Iman kita bukan berdasarkan kata si A, ben si B, ben si C, ben si D, ben si E, ben si F, ben si H, ben si I, ben si J, K, L, M. Enggak. Iman kita bukan berdasarkan kata si A, ben si B, ben si C, ben si D, ben si E dari si F dari si G dari si H dari si J dari si I, si K, L, M. Susah sebutnya. Iman kita bukan berdasarkan itu, tetapi iman kita berdasarkan apa kata Alkitab. Maka kita imani apa kata Alkitab, kita yakini apa kata Alkitab, dan semua itu tertulis.
Jadi iman kekristenan itulah bukan iman yang buta dan bukan iman katanya, dan katanya. Tidak seperti itu iman kekristenan. Maka saudara perlu berbangga sekali karena saudara adalah orang yang sudah beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach. Semua pengharapan itu ada di dalam Dia dan ditanggung dalam Dia dan ada jaminan semuanya di dalam Dia, dan itu kita bisa melihat di dalam Alkitab. Bukan kata si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D didengar dari si E didengar dari si F. Tidak seperti itu iman kekristenan. Maka kita patut bersyukur, kita patut berbangga sekali. Lihat bagaimana cuplikan video tadi, saudara. Ini benar-benar membengongkan saudara-saudara kita yang awam. Di mana mereka tidak boleh mempertanyakan imannya terlalu dalam. Kalau mempertanyakan bagaimana Bang Pedi dicap murtad. Saya alami, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah murtad juga mengalami. Ketika kita bertanya terlalu dalam kepada ustadz, maka kita ini dicap murtad. Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Coba pikirkan, kenapa kita tidak boleh bertanya terlalu dalam dan langsung memvonis? Kalau ustadz itu memvonis kita yang bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Apa yang disembunyikan? Adakah sesuatu yang disembunyikan atau tidak? Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Kolose 1 ayat 15, ayat 17 sampai dengan ayat 18 tadi, jelas sekali, Yeshua HaMashiach adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Alif Wutaf, Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau bilughah al-Arabiyah, dalam bahasa Arab, huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Siapa dia ini? Kalau kita kembali ke dasar firman tertulis dalam Alkitab, dia adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Lalu siapa dia? Tertulis dalam kitab Kolose yang sudah saya bacakan tadi. Nah, ia adalah gambaran Elohim yang tidak kelihatan. Tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Gambaran Elohim yang tidak kelihatan. Mari kita melihat dalam Injil Yohanes, ayat yang sering kita baca, sering kita lihat, sering kita dengar, dan harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang atau terhadap orang yang meminta pertanggungjawaban. Ketika mereka bertanya jawab dengan kita, kita harus memberikan jawaban yang lemah lembut dan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan saudara dengar dari si A mendengar dari si B mengutip dari si C mengutip dari si D mengutip dari si E. Berimanlah. Alkitab tidak seperti itu. Ajaran kekristenan tidak seperti itu. Maka apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang harus kita imani. Yang lain bagaimana Bang Pendi? Itu yang lain hanya sebatas referensi bagi kita. Tidak perlu kita imani dan tidak perlu kita perdebatkan. Ya. Nah, saudaraku, saudara melihat hari-hari ini bagaimana di media sosial. Teman-teman kita dari RT 0666 sibuk membahas iman kekristenan dikarenakan mereka tidak punya waktu untuk mencari jati diri iman mereka. Dan mereka tidak berani mempertanyakan iman mereka terlalu dalam. Akhirnya supaya mereka dianggap hebat, dianggap punya pengetahuan, dianggap orang yang punya ilmu, akhirnya mereka mencomot-comot Alkitab. Lalu mereka mencari nama junjungan mereka di Alkitab. Sementara di lain waktu mereka mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Tetapi nama junjungannya, nama nabinya mereka cari dan mereka ambil referensinya di Alkitab. Jadi pembenarannya mereka ambil dalam Alkitab. Seolah-olah tidak sah tanpa ada pendukung-pendukung yang lain, saudaraku. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu. Nah, kalau tadi kata kitab Kolose, kalau ini kata Injil sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan di hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam Yesus, maka kegelapan tidak bisa menyentuh kita, di kegelapan tidak bisa menguasai kita. Artinya, ketika kita berada dalam terang, kita berada di dalam Yeshua HaMashiach, dosa tidak bisa menguasai hati dan pikiran kita. Maka selalu pastikan diri kita berada di atas fondasi iman yang benar, berada di dalam firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang bisa memerdekakan kita dari ikatan dosa, yang bisa melepaskan kita dari ikatan dosa. Firman Tuhan, yang lain tidak bisa, saudaraku.
Nah, baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Dan bagi teman-teman dari RT 0666, jangan takut murtad, jangan takut untuk mengambil keputusan. Selama masih diberikan nafas, masih ada kesempatan untuk bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Assalamualaikum bisim hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan, Bapak Yahwi bisim Adonai Yesus hamasyah, warwah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang yang ingin bertemu dengan kita, mereka minta sharing, ada yang sudah bertobat, ada yang masih pikir-pikir. Terus saudara bawa dalam doa. Dan saudara juga dipakai oleh Tuhan, dan upah kita di hadapan Tuhan sama. Yang mendoakan, yang melakukan penginjilan, yang memberikan minum untuk penginjil, pahalanya sama di hadapan Tuhan. Terima kasih.